Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan laporan aksi perubahan kinerja pelayanan publik pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan 1 tahun 2021 yang mana dengan judul pelayanan fasilitasi kelembagaan organisasi profesi ASN Papikopa. Baik, saya akan mulai dengan biodata. Nama Loli Nurfianto, NIP 1980 1012 2604 1010, pangkat golongan penada tingkat 1 3D, jabatan Kasubit Organisasi Profesi ASN pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu. Latar belakang dari laporan aksi perubahan ini adalah pelayanan fasilitasi kelembagaan organisasi profesi ASN yang ada di pemerintah Provinsi Bengkulu. Laporan aksi perubahan ini merupakan rangkaian dari tahapan pelaksanaan pelatihan pimpinan pengawas PKP Angkatan 1 tahun 2001 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bengkulu. Area dan fokus aksi perubahan. Area perubahan yang dilakukan adalah pelayanan fasilitasi kelembagaan profesi ASN yang tercantum dalam tugas pokok dan fungsi Subdit Organisasi Profesi ASN Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu. Aksi perubahan ini berfokus pada lembaga organisasi profesi ASN yang ada di OPD lingkup pemerintah Provinsi Bengkulu. Subdit Organisasi Profesi ASN sebagai fasilitator lembaga organisasi profesi ASN lingkup pemerintah Provinsi Bengkulu dengan kementerian dan atau lembaga terkait. Tujuan. Di sini ada 3 jangka waktu, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek itu selama 2 bulan yang bertujuan terbentuknya tim efektif aksi perubahan, pelaksananya uji coba rancangan aksi perubahan. Nah, sasaran yang diharapkan adalah terdatanya lembaga organisasi profesi ASN di lingkup pemerintah Provinsi Bengkulu. Setelah data ini komplit dan lengkap, maka akan dilaksanakan tujuan kedua, itu jangka menengah, dengan bertujuan terimplementasinya fasilitasi 3 sampai 5 lembaga organisasi profesi ASN dengan sasarannya terwujudnya fasilitasi proses pembentukan, pengukuhan, pergantian waktu ataupun perpanjangan pengurusan lembaga organisasi profesi ASN dengan kementerian atau lembaga terkait. Dan jangka panjangnya 3 sampai 5 tahun terimplementasinya fasilitasi seluruh lembaga organisasi profesi ASN. Diharapkan ke depan jangka waktu 3 sampai 5 tahun bahwa organisasi profesi ASN sudah terbentuk secara keseluruhan. Manfaat yaitu dari internal, terdatanya lembaga organisasi profesi ASN di lingkup pemerintah Provinsi Bengkulu, tercapainya target kegiatan pelayanan fasilitasi organisasi profesi ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu, mempermudah pengawasan dan pembinaan terhadap lembaga organisasi profesi. Manfaat untuk eksternal, lembaga organisasi profesi ASN sebagai fasilitator pemangku jabatan fungsional, meningkatnya kegiatan lembaga organisasi profesi ASN sebagai jembatan pemangku jabatan fungsional dengan tim penilai, baik tingkat provinsi dan kementerian atau lembaga terkait. Analisa masalah pelayanan. Bahwa di Subdit kami, Subdit Organisasi Profesi ASN ini ada 5 identifikasi isu-isu. Yang pertama, belum optimalnya pelayanan fasilitasi kelembagaan organisasi profesi ASN, belum adanya koordinasi dengan organisasi profesi ASN yang ada di pemerintah Provinsi Bengkulu, belum disahkannya RPP Kopri oleh DPR RI, menyebabkan Kopri sekarang di luar organisasi pemerintahan, sehingga tupoksi kesekretariatan Kopri berada pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu. Keempat, belum optimalnya koordinasi dengan pembina jabatan fungsional di pusat terkait fasilitasi organisasi profesi ASN di daerah. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi tata hubungan kerja di setiap jenjang kepengurusan organisasi profesi ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu. Penerapan isu prioritas organisasi profesi,
yang 5 tadi, maka yang kami dapatkan berdasarkan APKL dengan nilai tertinggi ada pada belum optimalnya pelayanan fasilitasi kelembagaan organisasi profesi ASN. Selanjutnya permasalahan dengan metode USG didapatkan skor tertinggi yaitu belum optimalnya pelayanan fasilitasi kelembagaan organisasi profesi ASN. Selanjutnya analisa permasalahan penyebab masalah yaitu main, money, method, mesin, dan informasi. Di sini dapat dijabarkan bahwa dari money terbatasnya alokasi anggaran, informasi kurangnya komunikasi internal dan eksternal, men keterbatasan kualitas SDM, media koordinasi dengan stakeholder yang belum optimal, metode dan pelayanan fasilitasi lembaga organisasi profesi ASN belum optimal, mesin belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung. Strategi penyelesaian dan milestone. Jangka pendek, yang pertama terbentuknya tim efektif, kedua SOP pelayanan fasilitasi terbentuk, dan pelaksanaan uji coba, terakhir monitoring dan evaluasi pencapaian tujuan jangka pendek. Selanjutnya jangka menengah. Nah, dari data yang didapat pada jangka pendek, diharapkan jangka menengah dapat digunakan data-data organisasi profesi. Yang kedua dapat memfasilitasi lembaga organisasi profesi ASN. Yang ketiga monitoring hasil pelaksanaan fasilitasi. Jangka panjang dari data organisasi profesi ASN ini semoga diharapkan seluruh organisasi profesi ASN yang ada di pemerintah Provinsi Bengkulu dalam 3-5 tahun ke depan akan terbentuk secara keseluruhan. Output dari aksi perubahan pelayanan fasilitasi kelembagaan organisasi profesi ASN dalam jangka pendek adalah berupa SOP pelayanan dan data lembaga organisasi profesi ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu. Nah, di sini ada SOP. SOP ini dimulai dari agendaris dan terakhir di kepala OPD. Diharapkan ke depan jangka menengah dan jangka panjang fasilitasi organisasi profesi ini dapat berkelanjutan walaupun nanti ke depan kami tidak menduduki jabatan di Kasubit organisasi profesi, dapat diteruskan oleh pemangku berikutnya. Diharapkan ke depan organisasi profesi ASN ini dapat menguatkan para pejabat fungsional untuk meningkatkan karirnya ke depan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.